Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Siregar dengan NIM 12380213. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul uji efektivitas pertumbuhan padi gombo pada lahan marginal di Provinsi Riau. Oke, adapun latar belakangnya, padi ataupun organisasi pipa adalah salah satu bahan pangan utama yang ada di Indonesia dan produksinya sangat penting untuk keamanan pangan negara. Padi merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia karena sebagai sumber energi dan karbohidrat bagi mereka. Selain itu, padi juga merupakan tanaman yang penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Padi gombo merupakan salah satu tanaman yang paling tergolong dalam famili Faceae dan sebagai penunjang ketahanan pangan. Padi gombo dapat ditanam pada lahan kering dengan ketersediaan air rendah. Salah satu komponen penting dalam budidaya padi gombo adalah varietas unggul yang adaptif di lahan kering. Padi gombo merupakan salah satu tanaman padi yang dapat ditanam pada lahan kering. Lahan kering merupakan bagian dari lahan marginal yang mempunyai ketersediaan air yang sedikit, sehingga padi gombo yang ditanam di lahan kering harus mempunyai sifat toleran terhadap kekeringan. Perubahan karakter morfologi dan fisiologi merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan toleransi terhadap kekeringan. Adapun cara tumbuh tanaman padi gombo adalah tanaman padi atau organisasi pipa. Tanaman padi dapat tumbuh di daerah yang memiliki curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih, dengan distribusi selama per bulan. Curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1.500 atau 2.000 mm. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 mdpl. Tanah yang baik untuk tanaman padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung dalam perbandingan tertentu dengan diperlukan air dalam jumlah yang cukup. Budidaya tanaman padi. Adapun yang pertama itu persiapan benih untuk menghasilkan bibit padi yang sehat. Yang kedua, pengolahan lahan, pembersihan dan pengolahan tanah agar siap ditanami. Yang ketiga, penanaman perpindahan bibit umur 15 sampai 21 hari ke sawah. Yang keempat, pemeliharaan, penyulaman, pengeran, pemupukan, dan pengendalian hama. Yang kelima, panen dan pasca panen. Panen saat 80% padi bening lalu dirontokkan yang hasil kerontokan disebut gabah. Usahakan kehilangan hasil panen seminimal mungkin. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Setelah kering, padi digiling untuk memisahkan gabah dari bibirnya. Lahan marginal. Lahan marginal adalah lahan pertanian yang memiliki keterbatasan tertentu seperti kondisi fisik, kimia, dan biologis yang kurang mendukung untuk produksi pertanian. Kondisi lahan marginal yang kurang mendukung tersebut dapat disebabkan faktor-faktor seperti kemiringan lahan, tekstur tanah yang kurang baik, kesuburan tanah yang rendah, dan kandungan bahan organik yang rendah. Lahan marginal kering yang ditanami padi gombo ini sebagian besar adalah jenis tanah kultisol dan inceptisol yang memiliki daya pegang air yang rendah sehingga ketergantungan pada intensitas, distribusi curah hujan, dan jumlah hari hujan yang sangat tinggi. Adapun bahan dan alat yang digunakan, bahan yang digunakan adalah benih padi gombo, tanah marginal, tanah mineral, tanah gambut, pupuk NPK 16, air penyiraman. Alat yang digunakan yaitu pot dan tanah untuk tempat budidaya, polybag, cangkul, gempor, dan kamera. Adapun cara kerjanya, persiapan benih, memilih benih padi yang tenggelam saat direndam air, media dan tempat pembibitan, tanah sawah dan kompos 1:1 dimasukkan ke pot kecil dan dibasahi. Pembibitan, benih ditanam di pot kecil
rendahkan saat tinggi 12 cm. Kemudian media tanam, tanah kebun dan kompos 1:1 di pot besar hingga kedalaman 30 cm. Habis itu pemupukan NPK 16 sebanyak 0,5 gram per pot tiap 2 minggu. Habis itu penyiraman dilakukan 3 hari sekali agar dia tetap basah. Adapun parameter pengamatannya yaitu waktu panen ditentukan saat mulai dari butir paling kuning. Habis itu tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai ujung daun. Yang ketiga, jumlah anakan dihitung anakan produktif yang menghasilkan malai. Yang keempat tuh jumlah malai berrumpun, itu jumlah malai yang menguning. Yang kelima, jumlah gabah isi per malai, hitung gabah yang berisi beras. Yang keenam, berat gabah, dihitung berdasarkan berat 1000 butir per gabah. Yang ketujuh, persentase berat gabah perbandingan berat gabah isi terhadap total gabah. Yang ketujuh, berat gabah kering panen hasil perhitungan gabah isi jumlah malai dan rumpun. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.